Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamhardiah Sasaputra dari kelas A2 Sistem Informasi. Ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari Draw.io. Pengertian Draw.io. Apa itu Draw.io? Draw.io adalah sebuah website yang didesain khusus dan bertujuan untuk menggambarkan diagram secara online. Semua fitur yang pada situs ini bisa kita nikmati hanya dengan bermodalkan browser yang mendukung HTML. Draw.io tidak hanya diintegrasikan dengan Google Drive saja. Kita bisa mengintegrasikan Draw.io dengan GitHub, Google Docs, Google Slide, dan OneDrive, dan juga GitLab. Draw.io memiliki plugin khusus yang bisa kita gunakan pada Google Chrome. Jadi proses editing diagram makin cepat dan makin mudah untuk dilakukan. Manfaat dari Draw.io. Draw.io menawarkan kemudahan untuk membuat diagram tanpa batasan jumlah diagram yang dibuat. Mengingat harga lisensi yang lumayan merogoh kocek, tentu saja hadirnya Draw.io memang sangat bermanfaat sekali situs. Situs ini sangat bisa diandalkan sebagai pengganti dari Microsoft Visio. Pengertian flowchart. Flowchart yaitu alat pemetaan sederhana yang menunjukkan urutan tindakan dalam proses dalam bentuk yang mudah dibaca dan dikomunikasikan menurut Taguei 2005. Flowchart. Kegunaan dari flowchart antara lain untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana proses dilakukan, untuk mempelajari perbaikan proses, untuk berkomunikasi dengan orang lain bagaimana proses dilakukan, untuk keperluan komunikasi yang lebih baik di antara orang-orang terlibat dalam proses yang sama, untuk mendokumentasikan proses, dan untuk merencanakan sebuah proyek. Langkah-langkah dari Draw.io. Yang pertama, kita buka Draw.io di Google Chrome atau Mozilla atau browser dan sebagainya. Setelah itu kita klik situs Draw.io, maka akan muncul tampilan loading. Lalu kita akan dihadapkan dengan pilihan seperti gambar di samping. Gambar di samping ini adalah langkah awal sebelum melakukan atau membuat flowchart di Draw.io, yaitu memilih penyimpanan. Kita bisa pilih file yang kita nanti mau simpan di mana, di Google Drive, OneDrive, device, Dropbox, atau lain sebagainya. Jika kita mau menyimpan di device, maka pilihlah device. Langkah selanjutnya ini tanda bahwa kita telah memilih device sebagai tempat penyimpanan file. Untuk membuat diagram baru, kita tinggal klik create new diagram. Untuk membuka diagram yang sudah ada atau yang sudah kita buat, tinggal kita klik open existing diagram. Apabila mau mengganti penyimpanan, kita tinggal klik change storage. Next, di sini kita beri nama file di sini dan pilih bentuk file yang kita inginkan. Banyak bentuk diagram yang ditawarkan di sini. Untuk membuat custom diagram atau custom flowchart, tinggal klik plan diagram dan lalu klik create. Ini adalah tampilan diagram, tampilan dari plan diagram. Bagian kiri adalah tampilan Draw.io dari blank diagram. Terdapat berbagai macam jenis diagram yang bisa kita pakai, salah satunya flowchart. Terdapat 6 menu untuk save, edit, dan lain-lain. Ada untuk membuat table, blank diagram untuk membuat diagram atau flowchart, untuk menambah page baru, ada untuk zoom in, zoom out, undo, delete, dan lain-lain. Bagian kanan tampilan dari Draw.io blank diagram. Di sini ada settingan diagram, ada untuk merubah ukuran kertas diagram, dan untuk mengubah style diagram agar lebih menarik. Ini adalah contoh flowchart dari pemesanan Gojek. Dan ini keterangannya dari contoh Gojek, dari contoh flowchart Gojek tadi. Simbol yang pertama dan simbol 8 saya menggunakan terminator. Simbol ini menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses. Dan simbol 2 dan 7 menggunakan simbol proses untuk menunjukkan sebuah langkah proses atau operasi dalam deskripsi yang singkat dan jelas. Dan simbol 3, 5, dan 6 menggunakan simbol input atau output. Simbol ini menunjukkan data yang menjadi input atau output proses. Dan simbol 4, decision,
decision simbol untuk menunjukkan sebuah langkah pengambilan keputusan. Simbol-simbol lain pada flowchart. Ini ada jenis-jenis simbol dan fungsinya, bisa dilihat, dan juga ada simbol lainnya, dan juga ada simbol pengurutan, simbol magnetik, dan lalu ini ada keterangan. Apabila terdapat flowchart yang tidak dapat diketik langsung, Anda bisa menambahkan teks dengan cara buka Drawview lalu klik General. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti di samping, lalu klik teks. Contoh, pada kulet yang terdapat di flowchart tidak dapat ditambahkan teks secara langsung. Oleh karena itu kita perlu menambahkan teks apabila mau menggunakan flowchart ini dengan cara yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya. Nah, posisi teks bisa diatur atau disesuaikan. Setelah memahami banyak simbol dan fungsinya pada flowchart, diharapkan kita dapat membuat flowchart sesuai dengan fungsinya sehingga tidak akan terjadi kesalahan arti pada flowchart yang digunakan. Next, untuk sini cara untuk menyimpan flowchart yang telah kita buat. Yang pertama kita klik file, lalu klik save dan klik rename bila kalian mau mengganti nama filenya, dan klik share jika ingin berbagi ke media lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.